Shalom bagi kita semua, umat Tuhan yang terkasih. Kiranya firman Tuhan senantiasa menerangi langkah hidup kita dan menyegarkan jiwa kita menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami datang menghadap Engkau. Biarlah kiranya Engkau menerangi hati kami dan menyegarkan jiwa kami dengan firman-Mu ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Yesaya bidul 7 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi umat Tuhan, shalom bagi kita semua. Tema kita hari ini ialah Immanuel, Allah beserta kita. Untuk memperlengkapi kita dalam masa-masa menyambut Natal dan dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Immanuel ialah kata yang sangat sering kita dengar, bahkan artinya sudah kita tahu, yaitu Allah beserta kita. Namun kata ini pertama sekali muncul tepat pada teks yang kita baca, yang dikemas dalam sebuah situasi yang menurut pandangan manusia seharusnya tidak layak janji Immanuel itu diberikan. Oleh karena itu umat Tuhan, sebelum kita sampai pada pesan firman Tuhan untuk kita saat ini, mari kita pelajari terlebih dahulu apa yang bisa kita cerna dari teks kita ini. Yang pertama, umat Tuhan, di dalam Alkitab secara keseluruhan, ada 3 kali disebut kata Immanuel. Walaupun sebenarnya ada banyak ayat yang memiliki makna yang serupa dengan Immanuel. 3 kata ini tertulis yang pertama pada Yesaya 7 ayat 14 pada nats kita. Immanuel sebagai sebuah pertanda pertolongan Allah kepada Raja Yehuda, yaitu Raja Ahaz pada masa itu yang hampir kehilangan pengharapannya. Yang kedua terdapat pada Yesaya 8 ayat 8. Nah, ini merupakan peneguhan atas Immanuel yang pertama tersebut, yang menegaskan ulang apa yang dikatakan dalam ayat pertama tadi. Dan yang terakhir umat Tuhan terdapat di perjanjian yang baru, yaitu pada Matius 1 ayat 23. Dalam Matius 1 ayat 23 ini merupakan kalimat yang diulang dari Yesaya 7 ayat 14 tadi. Karena nubuat pada ayat ini akan segera tergenapi. Dan di dalam ayat terakhir ini, nama Immanuel disamakan dengan nama Yesus dan memiliki arti bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, itu artinya bahwa 3 ayat ini merupakan sebuah kesatuan dalam arti dan situasinya, dengan arah yang menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Yang kedua umat Tuhan, dalam nats kita ini ada seorang nabi utusan Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahaz, yaitu Raja Yehuda pada saat itu. Pesan ini berkenaan dengan sebuah situasi yang membuat Raja Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang ditiup angin. Mereka sedang ketakutan karena ada 2 kerajaan bersatu hendak berperang melawan mereka, hendak membinasakan mereka, yaitu kerajaan Israel dan Asyur. Dan bahkan mereka sudah mengerahkan pasukan untuk siap tempur. Umat Tuhan, pada waktu itu antara Israel dan Yehuda sudah lama terjadi permusuhan. 2 kerajaan ini jauh sebelumnya adalah satu kerajaan sampai masa Raja Salomo, yaitu bernama Kerajaan Israel. Namun setelah itu telah terbagi menjadi 2 kerajaan,
yang sebelah utara namanya tetap kerajaan Israel, sedangkan sebelah kanan, sebelah selatan, namanya berubah menjadi kerajaan Yehuda. Yehuda sedang dalam kesulitan yang besar dan sangat membutuhkan pertolongan. Raja Ahaz bukanlah raja yang takut akan Tuhan, melainkan raja yang menyembah ilah-ilah lain. Dia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga inilah yang menyebabkan Tuhan beberapa kali membiarkan Yehuda mengalami kekalahan. Tuhan menyerahkan Ahaz ke tangan raja orang Aram, bahkan pernah mengalami kekalahan yang sangat besar melawan raja Israel, di mana dalam satu hari saja Israel menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas yang diandalkan oleh Yehuda. Oleh karena itulah Yehuda telah banyak kehilangan pahlawan-pahlawan mereka dan tak mampu lagi mengandalkan sisa prajurit mereka. Itulah sebabnya mereka takut terhadap Israel dan Aram yang akan memerangi mereka. Umat Tuhan, kalau kita melihat dalam situasi inilah Tuhan datang berfirman kepada Raja Ahaz melalui Nabi Yesaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan, rencana jahat Raja Israel dan Raja Aram tidak akan terjadi dan tidak akan tepat seperti yang mereka rencanakan, karena Tuhan dapat bertindak. Bahkan Tuhan mau memberikan sebuah tanda bagi Raja Ahaz tentang kesungguhan janji Allah ini. Dan inilah tanda yang telah diberikan oleh Tuhan. Katanya, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bahkan kedua kerajaan yang ditakuti Raja Ahaz ini akan ditinggalkan kosong, bahkan sebelum anak yang dinamakan Immanuel ini tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Inilah tanda Tuhan akan menghancurkan bangsa yang membuat Yehuda takut. Tuhan menjanjikan sebuah perlindungan kepada Raja Ahaz, kepada Yehuda dengan perkataan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah kecut hatimu. Itu terdapat di ayat yang keempat, umat Tuhan. Apa yang dianggap Yehuda sebagai kerajaan yang ditakuti mereka, di mana mereka gentar terhadapnya, tapi di hadapan Allah itu hanya dianggap seperti puntung kayu api yang berasap. Ini adalah janji perlindungan yang akan diberikan oleh Tuhan. Namun satu hal yang diminta oleh Tuhan dari Raja Ahaz adalah supaya Raja Ahaz meresponnya dengan sebuah kepercayaan. Namun pada akhirnya, umat Tuhan, apakah Raja Ahaz merespon dengan kepercayaan? Tidak. Raja Ahaz tetap tidak percaya pada Tuhan, melainkan dia lebih memilih pertolongan dari Raja Asyur, yang pada akhirnya nanti juga Asyur sendirilah yang akan menghancurkan Raja Ahaz. Umat Tuhan, ini adalah teks nubuat tentang datangnya juru selamat yang akan digenapi di perjanjian baru. Immanuel ini sudah digenapi oleh pribadi Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 7 ini, Allah mau menyelamatkan Yehuda dari kepungan Raja Aram dan Raja Israel. Namun di dalam Matius 1 ayat 23, Allah mau menyelamatkan umatnya bukan dari kerajaan dunia ini, melainkan dari sesuatu yang lebih ngeri, lebih menakutkan, yaitu dosa mereka dan kerajaan maut. Raja Aram dan Raja Israel lah yang membuat Yehuda ketakutan dan kecut hati. Begitu juga dengan dosa dan kematianlah yang membuat manusia sesungguhnya takut dan kecut hati. Nah, sampai di sinilah teks yang kita baca, Bapak Ibu. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada saat ini? Ada 6 pesan yang saya sampaikan untuk kita saat ini. Yang pertama, umat Tuhan, sesungguhnya Allah masih tetap memperhatikan umatnya. Bahkan di saat umatnya telah berdosa dan meninggalkan Dia. Dalam nats kita dijelaskan bahwa Tuhan memberikan janji bahkan ketika dalam masa-masa berdosa. Tuhan ingin menyelamatkan. Immanuel bukanlah sebuah reaksi dari apa yang telah kita lakukan. Maksudnya ialah Tuhan hendak menyertai kita ataupun Immanuel bukan karena Dia melihat kebaikan-kebaikan yang cukup pada diri kita yang menyebabkan Dia tertarik atau merasa terbeban untuk menyertai kita, bukan. Tapi janji penyertaan Tuhan ini murni adalah inisiatif dari Tuhan semata untuk umatnya yang dikasihinya. Yang kedua, umat Tuhan, ingatlah akan hal ini. Yang Tuhan minta dari kita ialah sebuah kepercayaan kepada firman-Nya, percaya kepada janjinya, dan tidak bergantung kepada kemampuan diri sendiri,
bahkan kemampuan bangsa-bangsa lain, apalagi kemampuan ilah-ilah lain. Keselamatan manusia atas dosa dan maut ialah hanya karena kasih karunia Tuhan yang diterima dengan iman. Ini semata-mata bukan karena ada unsur usaha atau jasa kita manusia. Allah menawarkan keselamatan itu di dalam diri Immanuel, yaitu Yesus sendiri. Yang Allah inginkan ialah mempercayai Immanuel itu sendiri dan tidak mencari jalan yang lain. Yang ketiga, umat Tuhan, Immanuel yang berarti Allah beserta kita, semata-mata adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Inilah iman Kristen, bahwa Allah datang kepada manusia ketika manusia masih berada di dalam dosa. Rencana Allah ini adalah karena ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Tak ada manusia yang mampu untuk membebaskan dirinya dari hukuman dari dosa. Sehingga Allah rela menyelamatkan kita dengan cara Immanuel. Yesus datang ke dunia. Immanuel bukan semata-mata Allah beserta kita saja, melainkan di dalam penyertaannya inilah Allah hendak menyelamatkan kita. Yang keempat, Allah beserta kita diwujudkan dalam pribadi Yesus, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia yang bersemayam di sorga yang kudus, merendahkan diri turun ke dunia yang berdosa. Namun Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, akan tetapi Dia telah berjanji akan menyampaikan, menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Allah telah mengirim Roh Kudus untuk menyertai kita sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bahkan penyertaan Roh Kudus ini ialah dengan cara Ia sendiri berdiam di dalam diri kita. Yang kelima, oleh karena itu umat Tuhan, percayalah kepada Dia yang datang ke dunia. Percayalah kepada Dia yang datang kepada hidup Anda dan saya. Jika Dia sanggup melepaskan Yehuda dari kepungan musuh, bahkan tanpa Yehuda harus melawan, maka Kristus juga akan sanggup melepaskan kita dari segala kesulitan kita. Pertama-tama atas dosa kita dan juga atas masalah kehidupan kita yang lainnya. Dan yang terakhir, umat Tuhan, kesulitan yang terbesar saat ini kita anggap, kesulitan apapun itu, kesulitan dalam ekonomi rumah tangga, masalah sosial, keluarga dan lain-lain. Jikalau kita menganggap kesulitan itu seperti kobaran api yang besar, sama seperti yang dialami oleh Raja Ahaz melihat Raja Aram dan juga Raja Israel sebagai sebuah kobaran api yang besar yang menghanguskan. Tapi bagi Tuhan itu hanyalah seperti puntung api yang berasap. Semua masalah kita itu hanyalah tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Maka percayalah, jangan takut, janganlah hatimu kecut. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami, firman-Mu datang kepada kami, meneguhkan kami. Kami percaya akan Immanuel, bahwa Allah ada beserta dengan kami di dalam hidup kami, di dalam masalah kami. Dan kami mau berjalan di dalam kelepasan dan kemenangan di dalam Immanuel, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Jika saudara-saudari umat Tuhan terberkati, dukunglah pelayanan ini dengan subscribe dan juga bagikan ke teman-teman saudara-saudari, biarlah mereka juga mendapatkan berkat-berkat rohani. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.